Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Jika di vlog yang kemarin pada saat kita membahas tentang bagaimana Suzuki membajak teknologi dari Jerman, saya sudah menampilkan diecast ini untuk sementara gitu ya, sebagai teaser pada saat itu, yaitu Suzuki RGB atau RGB 500 tahun 1981. Jujur, saya tahun 1981 belum nonton yang namanya Grand Prix karena waktu itu masih balita banget gitu ya. Namun tetap sosok juara dunia tahun 1981 yaitu Marco Lucinelli itu masih tetap menarik untuk kita bahas kali ini, dan sekaligus kita bahas mengenai diecast-nya Suzuki RGB 500cc yang dikemudikan oleh Marco Lucinelli di tahun 1981, di mana dia menjadi juara dunia Grand Prix kala itu di kelas primer 500cc. Diecast yang saya bawa ini adalah diecast dengan ukuran skala 1:22 ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa di sini saya taruh juga diecast lain yang sudah kita bahas kemarin, yaitu Honda RC211V ya, besutan dari CT Gilbernau. Ini 118 teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara 1:22 dan 1:18. Memang secara umum 1:18 sedikit lebih besar. Namun boleh dibilang 1:22 ini boleh dibilang lucu juga sih. Kecil, cuman ya nggak kecil-kecil banget. Dan kita lihat nanti ya bahwa diecast buatan dari Protar ini boleh dibilang sangat-sangat detail walaupun dia kecil gitu ya. Kita bicara juga tentang Marco Lucinelli, sosok dari ya, boleh dibilang MotoGP legend, karena memang benar Marco Lucinelli adalah sosok MotoGP legend yang titel MotoGP legendnya ini disematkan oleh Dorna ketika di Grand Prix MotoGP Mugello tahun 2017 kemarin. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bener-bener MotoGP legend si Marco Lucinelli ini. Dia itu bener-bener tokoh Grand Prix Suzuki banget gitu ya. Kenapa? Jika kita lihat di karir pertamanya, dia langsung naik ke kelas primer GP 500cc 2 tak waktu itu, langsung naik ke Suzuki sekitar tahun 1976. Di 1977 Marco Lucinelli pindah ke Yamaha. 1978 dia balik lagi ke Suzuki. Dari pertama tahun 1976 ketika Marco Lucinelli itu lakukan debut Grand Prix 500-nya sampai tahun 1979 itu Marco Lucinelli nggak pernah menang, nggak pernah menjadi juara seri satu kali pun. Baru di sekitar tahun 1980 Marco Lucinelli berhasil memperoleh kemenangan seri pertamanya bersama Suzuki. Di akhir musim dia berada di posisi ketiga ya, setelah Kenny Roberts dan juga Randy Mamola. Kemenangan dari Marco Lucinelli itu diperoleh tahun 80 di Grand Prix Jerman. Waktu itu masih di Nürburgring ya pada saat itu. Dan yang paling spesial dari karir Marco Lucinelli ini baru terjadi di tahun 1981. Teman-teman sekalian pasti ada yang baru lahir tuh tahun 1981, di mana tahun 1981 di akhir musim yang terdiri dari 10 kali seri balapan ya, Marco Lucinelli berhasil menjadi juara dunia bersama Suzuki RGB 500 nih ya. RGB 500 ini dia berhasil mengalahkan sosok-sosok terkenal seperti kayak Randy Mamola dan juga Kenny Roberts kala itu. Tahun 1982 dia mulai pindah lagi setelah itu ke Honda, dan setelah itu dia belum pernah lagi menjadi juara dunia. Jadi boleh dibilang Marco Lucinelli hanya sekali juara dunia, dan itu bersama Suzuki di tahun 1981. Nggak terlalu banyak yang bisa dibicarakan dari MotoGP Legend ini. Langsung aja kita bahas mengenai diecast-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya lebih zoom dari yang tadi. Terlihat bahwa ini tuh pada dasarnya secara umum memang menggambarkan bagaimana bentuk dari motor-motor balap Grand Prix di sekitar tahun 80-an, khususnya tahun 81. Ya, ini adalah Suzuki RGB 500 besutan dari Marco Lucinelli yang menjadi juara dunia itu. Pada saat itu Marco Lucinelli menggunakan nomor start 5 menggunakan Suzuki ini. Kita bisa lihat ya
Secara umum fairingnya itu masih sangat-sangat dipengaruhi oleh gaya fairing motor-motor balap jadul. Jadi masih kayak ngebubble di bagian windshieldnya yang bagian atas, terus bagian sini, bagian depannya itu masih belum terlalu tajam ya aerodinamikanya, jadi seperti itu. Di bagian depannya gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga di bagian terus ke bagian belakangnya itu juga seperti ini teman-teman sekalian. Masih belum terlalu banyak daerah-daerah yang boleh dibilang tajam banget ininya ya, desainnya gitu. Dari depan teman-teman bisa lihat di sini ya, tuh ya, di sini kita bisa lihat lagi. Nah, jadi memang tuh kelihatan memang masih dempak dan masih benar-benar tumpul banget gitu ya bagian depan, dan windshieldnya ini menarik karena ngebubble banget. Dan ini adalah diecast model 122 yang masih sangat-sangat sederhana banget, kecil banget gitu ya, sehingga detail-detailnya juga kecil. Kita bisa lihat juga masih penggunaan ban depannya itu masih menggunakan yang namanya suspensi teleskopik. Menarik juga adalah bagaimana penempatan kalipernya yang belum ditaruh di daerah belakang dari suspensi, belum di bagian belakang, masih aksial juga semuanya, dan sudah menggunakan rem double disc. Ban depannya juga udah di sini dia mereknya Michelin gitu ya, dan belum terlalu lebar gitu loh teman-teman sekalian. Ya, balik lagi ke fairing ya. Fairingnya teman-teman bisa lihat di sini benar-benar belum terlalu tajam seperti yang saya bilang tadi, dan kita bisa lihat juga di daerah sini ini adalah daerah tangkinya masih agak panjang. Dan kalau teman-teman bisa lihat detailnya lagi, itu sasisnya tuh belum ketemu yang namanya sasis twin spar yang kayak model-model sekarang yang perimeter itu, jadi masih menggunakan kayak pipa-pipa turbular seperti itu. Nah, di sini saya nggak bisa membukanya kembali karena nggak ada baut-bautnya. Namun kalau diintip itu detail ya, susah ya, nggak gitu kelihatan di sini ya. Detail dari mesinnya itu benar-benar kelihatan sini. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Mesinnya mesin 2 tak kayak gitu ya, 500 cc. Dan ini nih teman-teman sekalian yang menarik kalau kita pergi ke daerah belakangnya ya. Detail dari motor 1:22 ini begitu detail. Swing armnya masih yang bentuknya kotak gitu ya, dengan rem belakang cakram. Di sini terlihat sprocket belakang dan juga rantainya gitu terlihat. Dan untuk end mufflernya itu ada 4 teman-teman sekalian. Nih ya, kita lihat di sini. End mufflernya ada 4, 1, 2, 3, 4 di bagian buritan belakang ya. Di bagian buritan belakang ini menarik banget, ada 2 yang bagian belakang atas, dan di bagian belakang bagian bawah juga. Bagian belakangnya ini benar-benar tebel banget, kayak khas banget motor-motor sekitar tahun 1980-an. Bentuknya kayak begini, yes. Teman-teman bisa lihat lagi. Dan swing armnya ini walaupun dia menggunakan model kotak, namun dia sudah yang namanya under brace. Jadi ada brace-nya, penguat di bagian bawah gitu ya, penguat dan penstabil dari swing armnya gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat detailnya untuk motor 122 ini. Untuk bagian dashboardnya ya standar-standar aja ya, hanya ada kayak speedometer gitu, atau mungkin kalau motor balap tachometer gitu ya. Dan stang depannya juga bisa dibelokin, dan ini tuh lebih boleh dibilang lebih nyaman dan lebih enak dibelok-belokin bila dibandingkan dengan Maisto 118 yang kemarin kita udah bahas gitu ya. Di bagian belakang suspensinya teman-teman bisa lihat di sini, suspensinya jalan di bagian belakang ya. Nah, ini ada yang tempat untuk megang aja bannya sehingga agak susah, jadi sedikit bunyi. Cuman ini ada suspensinya gitu loh teman-teman. Vintage banget. Waktu itu saya dapet di mana ya, di eBay kalau nggak salah. Ini belinya banyakan gitu ya, termasuk salah satunya NSR 500 dan segala macam. Nanti kita akan bahas juga satu persatu gitu loh. Dapatnya di eBay, entah dari mana saya lupa waktu itu, dan itu termasuk murah. Saya beli 4 sekitar 300 ribuan. Jadi istilahnya ini satu motornya masih di bawah 100 ribu waktu itu ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya share ke teman-teman sekalian dari diecast Protar 122 Suzuki RGV 500 besutan dari Marco Lucinelli yang menjadi juara dunia Grand Prix 500 di tahun 1981. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.